fitnah orang. Lepasin ibu saya. Bu, tolongin saya, Bu. Sekarang Anda pergi dari sini. Arya sudah, Arya. Arya. Saya mau kamu pukulin orang. Orangnya ada di penjara. Nanti kamu ketemu di sana ya sama orangnya. Tenang aja Bu, nggak ada masalah Bu. Saya biasa keluar masuk penjara Bu. Satu lagi. Tolong jaga rahasia ini. Siap Bu. Pak, saya mohon Pak. Pak, ibu saya nggak terlibat sama sekali Pak. Saya mohon Pak. Pak dengarkan saya Pak. Sekali lagi Pak, tolong dengarkan saya. Ibu saya tidak terlibat Pak. Lu cowok yang mukul penyihir itu kan? Enggak, saya nggak pernah pukul istri saya. Itu semua bohong, fitnah. Apa sih lu? Cepat! Ini pengecut nih. Gak tahu sopan santun sama istri sendiri. Hajar! Tunggu. Ini semua fitnah. Ibu tidak kirim salam tadi. Kamu dibayar sama dia. Nah, ini kelakuan pengecut. Sini kan terus! Lagi bos! Lagi! Berhenti! Pergi semua! Saya nggak pernah pukul istri saya. Ini semua fitnah. Itu balasannya, pukulin istri sendiri. Diam kamu! Ayo ikut, luka kamu harus diobati. Ayo Pak, sini Pak saya. Ibu saya nggak bersalah. Tolong ibu saya lepaskan. Kenapa kamu tega melakukan ini sama Mama? Kenapa kamu fitnah Mama? Dina. Nenek, bisa diam nggak? Kuping gue sakit denger lu nangis terus. Ya, maaf. Maaf, lah. Maaf. Nek, bisa diam nggak? Apa mau gue siksa lu? Arya, Pak, kenapa anak saya, Pak? Pak, Arya. Lu nggak ngerti gue bilangin. Berisik, Nek, berisik. Udah, gak usah nangis mulu. Iya, Mbak, maaf. Ya Allah, Maha baik. Allah yang Maha adil. Tolonglah ya Allah. Dina telah membuat istri dan anak saya masuk penjara. Papa jangan kayak gini dong, Soraya sedih liatnya. Ya Soraya, Pak Irfan, Mama butuh orang yang baik. Nggak pernah marah dan nggak pernah kasar. Pasti di penjara ditempatkan sama orang-orang kriminal. Papa sedih. Bapak tenang aja. Teman saya yang pengacara itu insya Allah bisa membantu Bu Lita. Terima kasih, Pak Irfan. Jangan sungkan, Pak. Soraya sudah menganggap Bapak sebagai orang tua kandungnya. Begitupun juga dengan saya. Sekarang aku udah nggak menyuntikkan lagi obat yang bisa bikin perut aku buncit. Jadi aku bisa pura-pura keguguran karena kekerasan yang dilakukan oleh Mas Alif. Bu, maaf ya Bu. Kami ingin membantu Ibu. Tapi kami ingin
mengetahui tentang cerita latar belakang keguguran Ibu. Bu, agar kami bisa membantu Ibu, kami harus mengetahui latar belakangnya. Jadi gini Bu ceritanya. Awalnya saya sangat bahagia sekali karena saya tahu kalau saya ini hamil. Lalu saya memberikan ini ke suami saya. Dan dia tampak sangat senang. Jadi kami segera ke dokter untuk memeriksakannya. Nih. Dan ini hasil tes dokter. Bagus. Ini semua yang aku mau. Terus apa yang aku dapetin? Semua baju terbaru yang kamu mau, terutama baju hamil. Semuanya akan aku kirim hari ini. Dan ini bayarannya. Kalau kurang, bilang aja aku. Nanti aku transfer semuanya yang kamu mau. Berapapun, ya. Makasih ya. Iya Bu, banyak saksi yang melihat. Tetangga melihat saya didorong, saya dikastrin sama suami saya. Iya, kami akan berusaha membantu sekuat tenaga kami mencari keadilan buat Ibu. Sekarang, memasukkan suami Ibu ke dalam penjara, itu baru langkah awal kita. Iya, makasih. Apa? Dia sudah pengacara? Siapa yang nyariin pengacara? Oh, tunangan anaknya Bu Lita. Oke, tenang. Jangan khawatir. Kita akan tetap usahakan agar mereka terus di penjara. Pasti Papa pergi ke Irfan buat minta tolong. Tapi aku punya ide lain. Bisa nggak turunkan saya di suatu tempat? Saya itu pengen banget pergi ke sana, tapi suami saya selalu menghalang. Boleh nggak turunkan saya di sana? Bisa, Ibu tunjukkan aja di mana lokasinya. Saya akan mengantar. Bu, tunggu di sini sebentar ya, bisa balik lagi. Tante, apa kabar? Kamu mau apa sih? Saya hanya ingin memastikan apakah Tante tahu yang Irfan lakukan. Maksud kamu? Coba Tante tanyakan pada pengacara Tante, Irfan suruh dia ngapain. Tante kan tahu kalau suamiku di penjara karena KDRT. Dan kalau dia membantu suamiku, berarti dia sama seperti suamiku. Maksud kamu apa sih? Saya nggak ngerti. Coba dipikir sendiri ya. Terima kasih. Bu, ternyata toko yang saya mau nggak jual makanan yang saya mau. Saya nggak tahu. Soalnya kan maklum ya, saya ini dikurung 24 jam selama 6 bulan. Ya udah, nggak apa-apa. Kita nyari aja di tempat lain. Ayo, boleh. Silakan. Telepon dari siapa, Mas? Dari Mama, udah biarin aja. Kamu sama Bapak Marwan, udah lihat Lita. Biar aku ketemu pengacara dulu. Kamu tadi ya. Tolong keluarin Mama dari sini, Pak.
Mama nggak betah. Soraya, Mama nggak nyangka Dina memfitnah Mama. Tolong keluarin Mama segera. Iya, Mas, sabar, Pak. Sebentar lagi Mama bebas. Papa tahu kok Mama nggak salah. Mama nggak pernah berbuat kejahatan, Pak. Iya, Ma. Papa percaya. Ma, kita pasti berusaha untuk ngeluarin Mama dari sini. Mama gak usah khawatir ya. Mas Irfan juga lagi ngusahain. Dia lagi minta tolong sama temennya pengacara buat segera ngeluarin Mama dari sini. Mama gak usah khawatir, Mama pasti bisa keluar dari sini ya. Mama nggak nyangka Dina akan melakukan sejahat ini. Kasihan Mama sama Papa. Aku harus lakuin sesuatu. Ma, Pa. Soraya harus pergi sebentar. Assalamualaikum. Pak, Bulita adalah wanita yang tidak berbahaya. Beliau nggak pernah melakukan tindak kekerasan. Tolong Pak, jangan ditahan Pak Bulita. Maaf Pak, lihat dulu buktinya Pak. Buktinya gimana? Coba lihat aja ke Bapak. Kekerasan yang dilakukan Ibu Dita membuat Ibu Dina keguguran Pak. Tapi Dina itu kan nggak pernah hamil Pak. Pak, kenapa seperti ini? Pak Irfan, kalau begitu kita harus mencari bukti bahwa dia tidak pernah hamil. Dina punya bukti lebih kuat. Aku juga harus cari bukti yang kuat buat Mama supaya Mama bebas. Aku harus bicara sama Mas Aryo. Soraya, dia kok di sini? Bukannya dia lagi sama Bapak Marwan dan Bulita? Kenapa kamu kesini, Soraya? Mas, kemarin Mas Aryo sempat bawa Dina ke klinik buat meriksa kandungannya. Dan ternyata Dina ketahuan kalau Dina itu nggak hamil. Iya kan? Mas kasih tahu aku di mana alamatnya. Apa Soraya melakukan ini untuk aku? Agar aku bebas. Mas ayo Mas, cepet. Aku nggak punya waktu banyak. Mas kasih tahu. Asal Mas Aryo tahu, Mas Aryo itu dituduh melakukan KDRT sampai membuat Dina itu keguguran. Jadi kamu percaya sama aku? Ayo Mas, cepetan Mas. Di mana kliniknya? Kliniknya di Cikini, Jalan Raden Saleh. Mas, kita harus pergi ke klinik di mana Dina waktu itu ketahuan kalau dia nggak hamil. Aku tahu kok nama klinik sama alamatnya. Apa? Ayo, kita harus cepet-cepet ke sana. Aku nggak mau Mama bermalam lagi di sini. Aku nggak mau, aku nggak tega. Ayo Pak. Ayo kita ke sana. Kok dikunci? Masa tutup sih? Buka! Siapapun yang ada di dalam, buka! Soraya, itu nama dokternya. Sebaiknya kita hubungi dokternya. Aku tanya dulu sama temen aku ya. Halo, Assalamualaikum. Iya Mas, Saya mau nanya, Mas tahu nggak
dokter kandungan yang namanya Dokter Emma. Saya butuh nomornya. Mereka memang sesuatu. Mereka nggak akan pernah menemukan dokter itu. Karena aku punya tiket pesawat mewah yang nggak akan mungkin ditolak oleh dokter itu. Oh, jadi Mas nggak tahu? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tahu langsung hubungi saya, Mas ya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Gimana? Ada dokternya? Ya, dia masih cari tahu. Nggak bisa kita mesti temuin dokternya. Ini sesuatu yang aneh. Masa iya ada seorang dokter tiba-tiba ninggalin praktek kayak gitu aja? Tenang Soraya, jangan panik. Kalau kamu panik, tidak akan merubah keadaan. Pak, kita harus ngeluarin Mama, Pak. Aku nggak tega kalau ngeliat Mama harus bermalam lagi di sana. Sudah nak, pasti kita akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Iya, Satria. Ini sampai. Siapa, Mas? Pengacara aku. Dia tahu katanya alamatnya di mana. Ayo, kita masuk dulu. Pak Irfan, kasus ini sudah sangat besar. Karena ada aktivis perempuan terlibat di sana. Dan mereka mendesak agar Bu Lita dan Pak Aryo dihukum seberat-beratnya. Astagfirullahaladzim. Kalau udah ada campur tangan aktivis, pasti masalahnya jadi sulit. Benar, akan sangat sulit. Karena ditambah lagi desakan dari berbagai tempat. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, Mama nggak bersalah. Dina fitnah, saya berani jamin. Mama tuh nggak salah. Tapi Bu, kita sudah berusaha. Dan bukti-bukti yang diberikan Dina sudah sangat kuat. Kemungkinan bukti itu dibikin sendiri oleh Dina. Bisa jadi, tapi ada sidik jari Pak Aryo ditemukan di barang bukti. Dan ini bukti yang sangat kuat untuk menjebloskan Pak Aryo ke penjara. Dasar perempuan licik. Apa nggak ada cara lain? Sebenarnya ada. Apa itu, Pak? Kasih tahu kita, Pak. Satu-satunya jalan untuk keluar dari kasus ini, Dina harus mencabut semua tuntutannya. Nggak mungkin. Dina tidak mungkin bakal menarik keputusan. Dia akan dicibir banyak orang. Tapi Pak, ini satu-satunya cara agar Bu Lita dan Pak Aryo bisa benar-benar bebas. Dina! Dina! Soraya, kamu ngapain kesini? Din, aku mohon sama kamu. Tolong cabut tuntutan kamu buat Mama Lita. Dia nggak salah apa-apa. Kamu boleh balas dendam sama Mas Aryo, kamu boleh. Tapi jangan bawa-bawa Mama. Mama nggak pernah jahat. Kamu Lepas. Apa? Bantuin Mama? Mama itu nggak pernah peduli sama aku. Dan dia nggak pernah ada di pihak aku sejak awal. Jadi ngapain aku bantuin dia? Din, aku mohon sama kamu, aku mohon tolong cabut tuntutan kamu buat Mama. Aku nggak tega ngeliat Mama kalau sampai Mama harus bermalam lagi di kantor polisi. Aku mohon sama kamu, Din. Aku mohon tolong cabut tuntutan kamu. Mama nggak bersalah, Mama nggak salah apa-apa. Gimana ya? Aku pikir-pikir dulu. Oke. Aku bakal cabut tuntutannya. Dengan persyaratan, kamu bersujud dan cium kaki aku. Tapi kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Aku nggak akan bantuin. Aku masuk lagi nih ke dalam rumah.
Demi mama, aku rela ngelakuin apa aja. Sekarang. Ayo. Mau aku hitung nih. 1, 2. Soraya. Soraya, jangan. Walaupun kamu mencium kakinya Dina 1000 kali pun, dia tidak akan mencabut tuntutannya pada mama. Dina, kamu ini gak punya hati nurani ya? Dokter pintar. Kamu pintar sekali. Jadi kamu cuma permainin aku? Kan aku bilang, mungkin aku akan membantu mama kamu. Kamu bener-bener jahat ya, Din ya? Tega-teganya kamu biarin mama, kamu jeblosin mama ke penjara. Kamu nggak salah. Mendingan sekarang kalian pergi ya. Jangan buang-buang waktu aku. Kita juga mau pergi. Karena percuma ada di sini, buang-buang waktu. Sana pergi. Tapi sebelum kalian pergi, mendingan sekarang kalian selamatkan mama. Kalau enggak, bakalan terlambat. Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Karena sekarang mama akan dipindahkan ke penjara. Sore. Bohong. Kamu tahu dari mana? Aku tahu dari aktivis dan teman-teman yang membantu aku. Kalau Mas Arul Mama akan diadili sore ini juga. Oke, udah beres kan semuanya? Sekarang kalian pergi. Pergi dari sini sekarang juga. Mas, kita harus ke kantor polisi. Ayo cepet kita ke kantor polisi. Sorry, sebentar. Aku telepon pengacara dulu ya. Sebentar. Halo, Assalamualaikum, Pak. Saya mau ke kantor polisi. Kita ketemu di sana ya. Baik, Pak. Kita harus melakukan sesuatu, Soraya. Tapi apa? Halo? Ya, gimana, Pak? Saya sedang berusaha menahan Bulita, Pak, agar mereka tidak membawa Bulita. Alhamdulillah. Saya juga sebentar lagi menuju ke sana, Pak. Kita ketemu di sana ya. Apa katanya, Mas? Sorry ya, aku tahu harus melakukan apa agar Mama nggak dipindahin penjara utama. Apa yang bakalan kamu lakuin? Sebentar, aku telepon Pak Marwan. Halo, Assalamualaikum. Pak Marwan. Bapak masih punya catatan medisnya Mama kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya butuh itu, Pak. Tolong dicari, nanti kita jemput ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ikut aku, ayo. Masuk. Stop. Tunggu dulu, Pak. Bapak ini siapa? Saya pengasar Ibu Dita. Memangnya ada urusan apa, Pak? Saya sedang mengajukan usulan untuk pemindahan Ibu Dita dilakukan besok. Nggak mungkin, Pak. Kasus ibu ini sangat besar. Pak, tolong Pak, bisa tunggu sebentar lagi sampai keputusan pemindahan keluar. Maaf, Pak. Sebelum ada perintah, kami akan tetap membawa Bulita ke tempat lain, Pak. Sebentar Pak, saya angkat telepon dulu. Halo? Terus gimana, Mas? Bisa diulur nggak waktunya? Bapak di mana, Pak? Saya punya catatan medis Bulita. Bisa saya bicara sama Bulita? Baik, Pak Irfan. Pak Irfan berbicara dengan ibunya. Tidak bisa, Pak. Ibu Lita ini tahanan. Begini, Pak. Seorang tahanan masih punya hak berbicara
kepada keluarganya. Dan saya ini pengacara Ibu Lita, Pak. Baik, Pak. Kami kasih waktu 1 menit. Terima kasih, Pak. Permisi. Assalamualaikum. Kita tolong tenang. Saya lagi mengulur waktu pemindahan ibu ke penjara utama. Karena saya punya catatan medis, Bu Lita. Ya, terima kasih, Nak Irfan. Mari, Bu. 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 Ibu kenapa, Bu? Sepertinya ibu ini kena serangan jantung. Mudah-mudahan Mama mengerti apa yang gue maksud ya. Amin. Tapi kita harus berbuat cepat. Kita nggak punya banyak waktu. Pasti sore. Ayo kita bawa ke mobil. Yuk, pelan-pelan, Pak. Kita harus segera bawa ibu ini ke rumah sakit. Baik. Berhenti, Pak. Pak, tolong Pak, jangan bawa Bu Lita. Bapak nggak bisa bawa dia. Karena apa? Karena Bu Lita punya riwayat medis penyakit jantung. Lihat, Pak. Ini akibatnya kalau memaksakan untuk memindah Ibu Lita. Sekarang begini kan jadinya. Apa Bapak mau tanggung jawab? Jadi kita harus bagaimana, Pak? Pak Polisi, yang dibutuhkan Ibu Lita sekarang adalah dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, bukan dibawa ke penjara. Pak, tolong cepat Pak. Dilepas borgol ya Pak. Akhirnya aku bisa mendapatkan foto itu. Soraya. Di saat aku lagi sebel banget sama Mas Aryo, tapi kamu malah ingin hidup bahagia dengan calon suami kamu dan keluarga baru kamu. Gak akan aku biarkan kamu bahagia, Soraya. Tidak akan pernah. Ma, Mama. Mama nggak apa-apa, Ma. Mama nggak apa-apa. Ma, jangan khawatir, Ma. Sebentar lagi insya Allah Mama bisa keluar dari sini. Ya, Pak. Soraya, Irfan, dan Papa lagi mengusahakan kamu keluar dari sini. Bagaimana dengan anak kita, Pak? Bagaimana dengan Aryo? Pak, jadi kita punya waktu berapa lama Pak? Begini Pak Irfan, kita memiliki waktu 1,5 hari atau 2 hari untuk membuktikan bahwa Bu Lita tidak bersalah sebelum Bu Lita dibawa ke penjara pusat. 2 hari Pak, waktunya sedikit sekali Pak. Pak Irfan tenang aja, saya bisa mengulur waktu yang panjang. Karena Ibu Lita juga harus dilakukan perawatan medis mendadak. Mas, gimana ini Mas? Apa kita sempat buat nolongin Mama? Insya Allah. Pak, saya akan coba. Sebelum waktunya habis, saya udah dapatkan itu. Iya, mudah-mudahan Pak. Sorry, sebenarnya kita bisa. Permisi Pak. Mari, Waalaikumsalam warahmatullahi. Permisi Bu, Ada perlu apa ya? apa betul ini kediaman rumah Ibu Leni? Iya, saya sendiri. Ini Bu, ada kiriman paket buat Ibu. Ini Bu, saya minta tanda buktinya, tangan. Saya permisi dulu ya Bu. Iya. Apa ya?
benar nih? Soraya melakukan ini? Halo, Bu Leni. Kamu mau apa, Dina? Apakah Ibu udah terima fotonya? Ini pasti perbuatan kamu kan, Dina? Bu, jangan marah-marah dong. Harusnya Ibu bertanya, kenapa Soraya seperti itu di depan aku? Gimana aku tahu? Bukan urusan saya. Kasih tahu nggak ya? Yaudah deh, aku kasih tahu. Soraya itu memohon kepadaku untuk melepaskan Mas Aryo dari penjara. Karena dia nggak mau Rara itu mendapat sebutan anak penjahat. Kamu diam ya? Dan mungkin sebentar lagi anak ibu akan dicampakkan oleh Soraya. Jangan sok tahu kamu. Jadi sekarang saatnya untuk ibu menjaga anak ibu supaya dia tidak dicampakkan. Oh, jadi Soraya memohon ke kamu untuk membebaskan Aryo? Ya begitulah. Dan mungkin sebentar lagi Irfan akan kehilangan Soraya. Jadi saran dari saya adalah jaga anak ibu sebelum terlambat. Jangan asal bicara kamu. Halo. Halo, Bu Leni. Asik banget sih adu domba. Astagfirullahaladzim. Kenapa Soraya disiram, Ma? Soraya, kamu nggak apa-apa kan? Enggak, Mas. Aku nggak apa-apa. Ma, ada apa ini, Ma? Kamu jangan pernah menyuruh anak saya untuk membebaskan mantan suami kamu dari penjara. Irfan, ayo kita keluar. Bu, ini salah paham, Bu. Saya bisa jelasin semuanya. Kamu diam ya? Ma, maksud Mama apa sih, Ma? Irfan melakukan semua ini, itu bukan untuk Aryo. Lalu buat siapa? Buat Bulita, Ma. Orang yang sudah dianggap ibu kandungnya Soraya. Iya, Bu. Mas Irfan melakukan ini bukan buat Mas Aryo, tapi buat Mama Lita. Ma, kalau posisinya dibalik, Soraya juga akan melakukan hal yang sama untuk Mama. Kasihan, Ma. Dina itu jahat. Dia menjebloskan perempuan yang gak salah apa-apa. Tapi Soraya, kamu tidak akan membebaskan Aryo kan? Mau gak mau, Aryo terlibat, Ma. Kalau Bulita bebas, Aryo bebas. Kita semua ngelakuin ini buat Mama Lita. Mama kesini karena hasutan Dina. Bu, Ibu gak kenal Dina. Dina itu licik. Dina itu bisa menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan Dina pura-pura hamil hanya untuk mengelabui Mas Aryo supaya Mas Aryo bisa menceraikan saya. Dan sekarang Dina menyeret Mama yang gak salah apa-apa. Saya nggak bisa tinggal diam. Saya nggak rela Mama kayak gini sama Dina. Soraya sama Irfan nggak tahan, Ma, melihat Bulita di penjara seperti itu dengan apa yang tidak dia lakukan. Mama Lita udah tua. Nggak seharusnya Mama ngalamin kayak gini. Saya minta maaf kalau sebelumnya kita nggak ngomong sama Ibu. Saya minta maaf, Bu. Sekarang Bulita ada di mana? Di klinik, Ma. Ya udah, ayo kita ke sana. Pak, ini nggak adil, Pak. Sementara Mama di sini, tapi Aryo masih di dalam penjara, Pak. Ma, Mama tenang aja. Aryo baik-baik aja kok.
keadaan ini pasti akan berakhir. Dan Aryo akan kembali berkumpul sama kita lagi. Iya. Padahal Aryo nggak pernah KDRT, Pak. Walaupun dia berbohong dan berbuat buruk pada kami. Bulita jangan sedih ya. Ini hanya sementara, Bu. Nanti juga pada saatnya semua orang akan tahu kalau Aryo tidak bersalah. Tapi Dina yang bersalah. Iya. Aryo nggak pernah KDRT, Pak. Walaupun Dina selalu berbohong dan berbuat buruk pada kami. Tapi kami tidak pernah melakukan kejahatan. Sekarang Dina menuduh Aryo menyiksanya. Saya nggak pernah menyiksa. Saya tidak pernah menyiksa seseorang. Lebih baik saya mati. Lebih baik saya mati aja. Sabar, Ma. Wanita penipu itu selalu membuatku percaya pada kebohongan. Allah akan menghukumnya karena apa yang dilakukan pada orang-orang yang tidak berdaya ini. Tolong kamu transfer semua dana ke rekening saya. Kamu juga siapkan semua surat rumah, tanah, aset untuk dialihkan atas nama saya. Kerjakan sekarang. Aku harus bersiap untuk kasus ini dan memastikan Aryo gak akan keluar dari penjara. Dan selamanya kamu harus mendekam di penjara. Dan aku akan menguasai semua hartanya Mas Aryo. Semuanya. Mas, gimana dong, Mas? Kita cuma punya waktu 48 jam untuk membuktikan kalau Mama sama Mas Aryo tuh nggak bersalah. Kita harus menemukan kelemahannya Dina. Gimana dong nih? Iya, tapi nggak semudah itu. Gimana ya? Mas, satu-satunya orang yang paling ngerti dan paling tahu Dina itu Yanti. Kita harus coba datangin Tante Yanti karena Tante Yanti orang yang paling tahu tentang Dina. Siapa tahu di sana kita dapat petunjuk sesuatu gitu. Karena yang aku dengar dari Mama, Tante Yanti sama Dina tuh sekarang hubungannya juga lagi kurang baik. Semenjak Dina tahu kalau Tante Yanti ada hubungannya sama aku. Gak ada salahnya kalau kita coba. Aku juga dengar kalau hubungan mereka lagi nggak akur. Iya, ada baiknya kita ke tempatnya Tante Yanti. Bentar, aku telepon Mama dulu buat jagain Rara. Halo, Ma? Ma, Irfan minta tolong jagain Rara di rumah ya. Pak Marwan kan lagi di klinik sama Bu Lita. Irfan sama Soraya mau pergi dulu sebentar. Iya, itu kan cucu Mama juga. Mama harus jagain ya. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum. Kamu tahu nggak kenapa aku selalu hormat sama kamu? Karena kamu seperhatian itu sama orang-orang di sekeliling aku. Dan kamu selalu kasih yang terbaik buat kita semua. Soraya, sekarang ini apa yang menjadi milik aku adalah milik kamu juga. Kita akan melewati ini bersama. Edwin, kamu mau kemana? Edwin harus pergi, Mah. Demi kebaikan bersama. Mau pergi kemana? Hah?
Istri kamu tuh lagi di rumah sakit. Dan bayi kamu lahir prematur. Kamu nggak peduli juga sebagai seorang ayah. Edwin itu udah capek hidup dalam kepura-puraan, Ma. Mama tahu nggak? Edwin itu udah nggak cinta sama Alia, Ma. Apa? Kamu bilang kamu nggak cinta sama dia? Iya, Ma. Satu lagi. Edwin udah nggak peduli dengan bayi itu, Ma. Kamu bilang? Dan satu lagi. Edwin tidak pernah meminta dan menuntut apa-apa dari Mama. Kamu itu sudah melakukan kesalahan yang besar, Edwin. Kamu lihat apa yang terjadi sama Aryo. Edwin nggak peduli, Ma. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahumma anta nur samawati wal ardi wa man fihin. Lakal hamd. Anta faghfir samawati wal ardi wa man fihin. Lakal hamd. Anta qayyum samawati wal ardi wa man fihin. Lakal hamd. Ya Allah, istri hamba penuh kasih sayang, ya Allah. Selama menjadi istri, dia sudah menjadi istri yang baik, ya Allah. Hamba ridho kepada-Nya, ya Allah. Hamba sembahkan, ya Allah. Tolong bebaskan hamba, ya Allah. Hamba mohon kepada Engkau, ya Allah. Demi rahmat-Mu yang lebih besar daripada murka-Mu, ya Allah. Demi kasih-Mu kepada baginda Rasulullah SAW. Demi kasih seorang ibu kepada anaknya yang tak pernah meminta balas, ya Allah. Hamba mohon kepada Engkau, ya Rabbul Izzah. Kita semua sudah menyesali kalau sudah masuk ke sini. Kalau kita sudah ke sini, masuk penjara ini, pasti kita sadar ntar. Kita aja ngeliat dia sholat semuanya. Jadi gimana? Bu Dina bilang uangnya minta ditransfer semua ke rekeningnya, Bu. Terus apa kata Dina? Saya nggak bilang apa-apa, Bu. Ibu nggak perlu khawatir, semua rahasia Ibu aman. Aktivitas Ibu memakai dana perusahaan dan Ibu berusaha untuk mengalihkan semua data-data berkas atas nama Ibu, semua aman, Bu. Syukur deh. Udah kalau gitu semua udah beres kan? Ini Ibu berkasnya. Ini datanya buat saya ya? Iya. Saya nanti cek ya data-datanya. Oh iya, ini bagian kamu. Terima kasih ya Ibu ya. Kalau bisa kamu keluar kota untuk sementara waktu ini. Karena saya juga mau pergi dari sini. Ya. Ini datanya saya simpan semua ya. Oke. Makasih ya. Mas, tadi denger itu kan? Ini kesempatan kita, Soraya. Ayo kita masuk. Tante, maaf. Kita sudah dengar semua pembicaraan Tante. Kalian mau apa kalian kesini? Dan kita udah tahu apa yang telah Tante lakukan dengan semua hartanya Dina. Dan Dina nggak tahu kan masalah ini? Maksud kalian apa ya? Begini Tante, kalau Tante mau rencananya berhasil, tolong saya dan Soraya. Kita mau bicara lebih dalam tentang Dina. Kalian berdua mau apa? Seperti yang tadi kita bilang, kita mau bicara yang lebih dalam lagi tentang Dina.
mau makan sih? Enggak, Rara nggak mau makan. Rara mau makan, Mama sama Papa pulang. Ya. Eyang minta maaf ya. Eyang emang banyak salah. Eyang janji Eyang tidak akan mengulang kesalahan itu lagi. Kamu tahu kan Mama Dina? Mama Dina udah banyak cerita yang jelek-jelek tentang mama kamu ke Eyang. Dan salahnya Eyang percaya sama cerita Mama Dina itu. Tapi Eyang janji Eyang gak akan mengulangi itu lagi. Iya, Eyang. Tante Dina itu memang jahat. Dia sering kok bikin Mama nangis terus. Eyang tidak akan pernah membuat mama kamu nangis lagi, Eyang janji. Sekarang kamu mau makan ya? Iya. Wah, banyak juga nih viewers video aku. Banyak juga likersnya. Ternyata banyak juga ya yang simpati sama aku. Apa nih? Ada komen, kami bersamamu. Biar orang itu membusuk di penjara. Mbak adalah contoh perempuan yang tidak menyerah pada KDRT. Ya iyalah, aku gak akan menyerah sampai aku mendapatkan apa yang aku mau. Ngomong-ngomong, rekening aku saldonya berapa ya? Loh, kok belum masuk transferannya? Ini akuntan gimana deh? Duh, nggak beres banget kerjanya. Halo? Gimana rekening saya kok belum transfer ya? Udah, jangan banyak alasan. Kerjain sekarang. Saya tunggu. Selamat siang, Bu. Silakan duduk, Bu. Makasih. Ada apa ya Ibu ke rumah saya? Mertua Ibu sekarang sedang dirawat di klinik. Beliau menderita serangan jantung. Apa? Ini pasti bohongan kan? Ini pasti dibikin-bikin. Di klinik mana, Bu? Pengacaranya mengatur semuanya supaya mertua Ibu dirawat di klinik Dr. Irfan. Karena katanya beliau adalah dokter pribadi mertua Ibu. Dr. Irfan? Alamat yang dikasih sama Tante Yanti sih bener, situ tuh. Iya, penghuni rumah ini namanya Roni, katanya dia mantannya Dina. Cuman Dina katanya ngancurin hidupnya dia. Mudah-mudahan dari Roni ini kita bisa dapat sesuatu ya. Coba masuk aja. Berkasnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Aku juga siap. Yuk kita pergi. Nggak ada kita. Aku yang pergi. Maksud kamu aja yang pergi. Lah iya. Lagian kamu kan punya istri dan anak. Kamu balik ya ke istri kamu. Sayang kamu bercanda deh. Aku nggak mau sama mereka. Aku tuh cinta banget sama kamu. Kamu cinta kan sama aku? Gini ya, Edwin. Hari demi hari bersama kamu aku sangat menikmati. Aku sangat senang.
kamu dalam hidup aku udah nggak ada arti. Mending kamu balik sama istri kamu. Sana. Kamu keterlaluan ya? Aku sengaja ninggalin keluargaku, istriku, bahkan anakku sendiri demi kamu. Tapi ini balasannya. Saya nggak pernah maksa kamu kan. Ternyata selama ini aku hanya dimanfaatkan sama kamu. Harusnya aku sadar dari dulu. Kamu sama ponakan kamu aja nggak jujur. Apalagi sama orang lain, bahkan sama aku. Itu kamu tahu jawabannya. Sekarang saya minta sama kamu. Get out of my life. Keluar. Saya nggak mau lihat kamu. Keterlaluan kamu. Keterlaluan! Siapa itu? Dina? Dina? Dina, ngapain kamu di sini? Ternyata benar kan? Mereka itu berbohong. Mama mertuaku itu gak pernah punya sakit jantung. Tapi kenapa kalian semua tuh mereka bebas dari hukuman? Kapan aku dapat keadilan? Kapan? Dina pasti sengaja ajak mereka ke sini. Dia mau membuktikan ke orang kalau aku berlaku kasar kepada dia. Enggak, aku enggak akan terpancing. Dina, kamu benar. Kalau orang menyakiti kamu, pasti akan dihukum. Tapi sebaliknya juga, kalau orang lain kamu sakiti, kamu juga akan dihukum. Allah akan menyaksikan semuanya ini. Kamu lihat, dalam 2 hari ini, kebenaran akan membela orang yang tidak bersalah. Kalian semua lihat kan? Dia melakukannya untuk membela keluarganya. Padahal kalian lihat sendiri kan buktinya. Aku ini disiksa sama mereka. Aku disiksa. Pokoknya aku harus dapat keadilan. Iya, harus dapat keadilan. Iya, kami akan terus usahakan. Sekarang kita pulang. Mas dan Mbak melakukan hal yang tepat untuk menunggu saya. Maaf Mas, tolong ceritakan semua tentang Dina. Sebenarnya sih sudah malas membahas masalah ini. Karena masalah ini masalah yang paling sulit untuk saya lupakan. Singkat cerita aja, dulu saya dan Dina itu sempat pacaran. Awalnya sih semua baik-baik saja. Sampai apa Mas? Sampai saya sadar bahwa Dina itu terobsesi dan posesif sama saya. Dia selalu mengatur kehidupan saya. Bahkan untuk ketemu orang pun saya harus izin ke Dina. Ya, terus kita udah gak nyaman, ya udah, jadi kami putus. Gitu dari dulu kayak gitu? Iya Mbak. Bahkan udah putus pun, dia masih sering ngikutin saya kemanapun saya pergi. Pernah suatu malam, dia masuk ke rumah saya dan memukul saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dari dulu ternyata nggak berubah Dina ya? Mas, terus setelah dia melukai Mas? Untungnya saya sempat lapor polisi dan Dina pun langsung ditangkap. Emang sih, waktu itu saya sulit untuk lupain Dina. Ya, sampai saya sadar akan sesuatu hal. Apa itu? Setelah Dina dekat dengan tantenya, dia nggak pernah lagi ikutin saya kemanapun saya pergi.
seakan-akan Dina itu udah melupakan saya, Mas. Nah, Mas, catatan kriminalnya masih ada? Masih ada, Mas. Ya, buat berjaga-jaga aja sih. Makasih banyak ya Mas. Mas Roni bantu kita banget. Kita nggak tahu gimana caranya kita bisa berterima kasih atas kebaikan Mas Roni. Ada yang bisa Mbak dan Mas lakukan buat saya, yaitu untuk membalaskan sakit hati saya. Apa, Mas? Dina itu memiliki sifat psikopat. Jadi penjarakan dia. Jangan sampai ada orang lain jadi korban seperti saya. Kalau untuk urusan itu biar kepolisian dan pengadilan bertindak, Mas. Itu tidak cukup kok, Mas. Udah, saya ambil tugasnya, Mas. Aku harus telepon teman aku dulu yang biasa. Ya. Halo, Assalamualaikum, Pak. Alhamdulillah, saya punya bukti tentang masa lalunya Dina. Bukti ini sangat kuat, Pak. Insya Allah kalau dibawa ke polisi, semua tuntutannya Dina itu tidak berguna. Terima kasih, Pak. Gimana sekarang kita harus kemana? Harus ngapain? Ke psikolog kayak Dina. Emangnya kita masih punya waktu ya? Soraya, kita masih punya waktu kok. Kamu tenang aja, kalau misalkan semua buktinya udah terkumpul, Dina tidak akan berguna. Ayo, yuk. Dina, tunggu Din. Mau apa lagi sih? Mau ngapain ngikutin aku kesini? Tante aku ninggalin kamu. Bukan itu, Din. Aku cuma mau ngasih tahu kamu, kalau kamu cepat, kamu bisa menyelamatkan semua sisa harta kamu. Sisa harta aku? Maksud kamu? Semua harta, aset, surat-surat yang kamu miliki sekarang atas nama Yanti. Apa? Atas nama Yanti? Tapi tadi kata akuntan aku. Kata akuntan kamu, dia bekerja sama dengan Yanti dan dia mendapatkan bagian besar dari itu. Bagian besar? Tante Yanti, dasar pencuri. Tante jahat banget sama aku. Aku cuma mau bilang itu aja. Satu lagi, Dina. Kamu harus cepat menyelamatkan harta kamu. Karena tante kamu itu licik. Maaf Mas Irfan, Mbak Soraya, sebenarnya saya tidak bisa memberitahukan masalah Dina. Karena saya sangat berhati-hati menjaga kerahasiaan pasien saya. Tapi ketika Dina mulai bercerita dan ada keinginannya untuk menghabisi kekasihnya, saya di situ sudah merasa takut. Dan saya berkeinginan untuk berbicara dengan tantenya bahwa saya sudah tidak bisa mengobatinya lagi. Terus? Karena saya tahu Dina itu adalah orang yang sangat-sangat berbahaya. Dan saya sudah merasa tidak aman dengannya. Meski begitu, saya sudah rekomendasikan dia untuk berobat di tempat lain. Tapi sepertinya Dina belum ke tempat itu. Bu, saya minta tolong, apakah Ibu mau memberikan kesaksian ini dengan tujuan menolong dua orang yang tidak bersalah? Pasti saya akan memberikan kesaksian. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Kok nggak bisa dibuka? Tante! Tante Yanti, buka Tante! Tante keluar! Untung aja aku punya kunci serangnya. Masa aja kamu Tante. Kok nggak bisa dibuka? Tante, buka pintunya Tante!
Mbak, nyari Ibu Yanti ya? Iya. Kemana ya, Pak? Bapak lihat nggak dia di mana? Rumah ini udah dijual. Bu Yanti udah pergi. Apa? Dijual? Terus orangnya pindah kemana? Saya nggak tahu itu mah. Ya udah, makasih ya, Pak. Cobalah beberapa saat lagi. Enggak. Apa lagi? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Tante kemana sih? Kenapa gak bisa dihubungin kayak gini? Dijual? Kantor aku dijual? Tante Yanti kelewatan banget sama aku. Kenapa nggak diangkat sama Tante Yanti sih? Tante angkat dong, Tante angkat. Kantor aku. Kita pikirkan masalah ini besok lagi. Tapi seenggaknya rumah ini masih menjadi milik aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ma, Pa, alhamdulillah kita menemukan kekuatan nih. Kita menemukan bukti tentang Dina dan insya Allah sebentar lagi Mama sama Mas Aryo akan segera bebas. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Allah kabulkan doa-doa Mama, Pak. Apa yang terjadi? Begini Pak, ternyata Dina sebelum masuk ke lingkungan kita, dia telah melakukan banyak kecurangan dan banyak menyuap orang-orang. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa lari dari masa lalu kamu, Dina. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Aryo, Anda dinyatakan bebas. Yang benar, Pak. Iya, Pak. Sekarang keluarga Bapak sedang menunggu di luar. Cepat amat, Allah. Silakan. Alhamdulillah. Akhirnya Aryo bisa bebas, Pak. Iya, Ma. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Arya. Kau tak pernah lelah. Maafin Arya. Penopang dan Arya udah banyak bikin salah sama Papa dan Mama. Arya sudah durhaka sama Papa dan juga Mama. Arya
Aryo bikin papa dan mama sampai menderita. Aryo tahu, Pak. Papa sama mama mungkin Aryo sudah nggak pantas lagi di hadapan. Aryo mohon sama papa dan mama, maafin Aryo. Maafin Aryo, Pak. Berdiri, Aryo. Berdiri, ayo. Peluk Papa. Aryo, kamu mesti minta maaf sama Soraya dan Irfan. Mereka telah berbuat banyak sama kamu. Dan mereka telah mengumpulkan semua bukti-bukti untuk melawan Dina. Ayo kamu minta maaf. Terima kasih, dokter. Sama-sama, Bapak Aryo. Kalau bukan karena Soraya dan Dokter Irfan, mungkin kita sudah habis. Terima kasih, Soraya. Kamu sudah percaya sama aku. Sama-sama, Mas. Ayo, kita pulang. Ayo. Wah, berisik banget. Halo, Ibu Dina kemana saja? Sulit sekali dihubungi. ada apaan sih? Saya lagi gak enak badan, sakit kepala. Tadi saya baru dapat informasi kalau Pak Aryo dan Ibu Dita baru dibebaskan. Apa? Bebas? Kok bisa sih? Tuntutan Ibu Dina terhadap mereka dicabut karena mental Ibu Dina dianggap tidak stabil secara psikologis. Kenapa kamu biarin begitu aja? Hah? Saya udah biar kamu mahal. Kamu bisa kerja atau enggak sih? Ternyata benar, Anda ini tidak waras. Halo? Halo? Enggak! Ini nggak boleh terjadi. Kenapa mereka bisa bebas? Gimana, Pak? Ini adalah perayaan di mana Om Alta sama Papa Aryo bisa keluar dari penjara. Selamat ya, Pak. Selamat ya, Oma. Sayang. Ma. Coba penyakit. Bermakna adalah keluarga. Ma, kenapa seperti itu liatin Aryo? Aryo, kamu sebaiknya tinggal sama Irfan. Dan kamu bisa leluasa ketemu sama Aryo. Aryo nurut kata papa aja. Karena kita sudah bisa menyingkirkan sebuah onar, saya punya rencana akan mengadakan pengajian di rumah. Gimana? Setuju nggak? Irfan setuju. Pas seminggu lagi sebelum pernikahan. Setuju? Setuju.
hobinya menghancurkan hidup orang ya. Gila kali ya, nggak bisa lihat orang lain bahagia. Pantes, mana ada laki-laki yang mau sama dia. Posesif begitu. Iya, udah nggak waras kali ya. Gila lagi. Kurang ajar ya. Pada so pintar mereka semua ini komentarin aku. Mereka bilang aku gila. Kalau aku gila, berarti aku bisa melakukan apapun yang aku mau. المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. Akhirnya suasananya sekarang sudah menjadi tenang. Mudah-mudahan keluargaku akan begini terus, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Terima kasih ya Allah. No. Kalian merasa semuanya baik-baik aja. Enggak. Kalian telah merampas semuanya dalam hidup aku. Tunggu aja apa yang akan aku lakukan terhadap kalian semua. Aku akan bakar rumah ini dengan cairan ini. Sehingga api akan membesar dan rumah ini akan terbakar semuanya. Kalau aku mati, kalian semua juga harus mati. Itu kan tante jahat. Diam kamu. Lepasin. Biarkan semua mati. Lepasin. Dina, jangan Dina. Dina. Bapak Aryo, tolong kantor polisi. Iya. Kalian semua harus mati. Tante Jati itu memang pantas ditangkap polisi. Dina sudah mendapat balasan. Ayo, kita masuk ke dalam. Pak, lepasin! Lepasin! Diam! Lepasin! Diam, Pak. Ayo, buka. Berhenti! Kejar, Pak! Berhenti! Itu dia, Pak! Berhenti! Oh. Bapak Aryo. Bapak Aryo kenapa? Sepertinya gelisah sekali. Nggak tahu. Aku merasa feelingku mengatakan rasanya ini belum berakhir. Nggak semudah ini, Irfan. Tehnya, Pak. Makasih, Soraya. Aryo, Irfan. Halo?
Iya. Terima kasih, Pak. Ada apa? Dina berhasil meloloskan diri. Iya, tapi katanya dia tidak selamat. Karena dia lari ke dalam hutan yang penuh dengan binatang buas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo. Halo Soraya. Dina, bukannya kamu udah meninggal? Aku punya 9 nyawa. Dan sekarang kamu dan Arya akan mati di tangan aku. Soraya, mati kamu. Kemana Soraya? Bukannya tadi kita dengar suara dia teriak? Iya, kok nggak ada ya? Halo? Soraya dan Rara udah aku bawa. Temui aku di atap rumah Tante Yanti. Dina, jangan berbuat macam-macam, Dina. Dina! Dina masih hidup? Iya. Dan dia bawa Soraya dan juga Rara ke atap rumah Tante Yanti. Aduh, Pak. Soraya nggak angkat teleponnya, Pak. Mama takut terjadi apa-apa, Pak. Mama tenang dulu, Ma. Mama nggak boleh berpikir begitu. Tapi, aduh. Gimana? Pak, ada kabar? Belum. Halo? Apa? Aryo dan Irfan kecelakaan? Wah, Allahu Akbar. Irfan! Aryo dan Irfan kecelakaan. Ayo kita ke rumah sakit. Ayo, Bu. Dokter. Iya, pasien saya mengalami benturan di dada. Hingga jantungnya mengalami kerusakan. Dan sepertinya harus dilakukan transplantasi jantung. Tapi kita tidak punya pendonor jantung. Kasihan Irfan. Kalau sampai dia tidak bisa bertahan, Rara dan Soraya pasti hancur. Iya, Pak. Mario. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Soraya, gimana kok ini bisa terjadi sih? Tadi Mas Irfan sama Mas Aryo tuh mau bantuin Soraya yang lagi disandra sama Dina, tapi mereka tiba-tiba jatuh, Ma. Bukannya tadi Dina ditangkap polisi? Saya juga nggak tahu, tapi yang pasti saya dengar katanya Dina kabur saat akan dibawa ke kantor polisi. Dok, bagaimana keadaannya, Dok? Mohon maaf, Pak Aryo tidak dapat kami selamatkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Papa. Saya turut menyesal. Mas Irfan gimana Mas Irfan?
Dan untuk dokter Irfan harus segera dilakukan transplantasi jantung. Ya Allah. Transplantasi jantung. Dari mana kami mendapatkannya, Dok? Ibu tidak perlu khawatir, karena sebelum Pak Aryo meninggal, beliau sudah mengamanatkan agar jantungnya didonorkan kepada dokter Irfan. Pak, hari ini tuh hari pernikahannya Mama dan Papa Irfan. Papa pasti ngeliat kan di atas sana. Pak, Rara bakalan pegang janji Papa. Rara bakalan jadi anak yang baik. Rara sayang banget sama Papa. Mama, kok sedih, Ma? Ini bukan waktunya untuk sedih, Ma. Kita waktunya untuk bahagia sekarang. Ya, memang kita semua harus bahagia. Mama senang kamu bisa menemukan orang tua kamu sendiri. Mama juga senang akhirnya kamu bisa menikahi orang yang kamu cintai. Ma, biar gimana pun, Mama adalah mamanya Irfan. Sampai kapanpun. Ya. Makasih, Mbak. Mbak Soraya, pengantin prianya sudah datang. Adalah keluarga, istana yang paling indah. Mama! Adalah Saya. keluarga. Wow, ini cantik banget. Semoga bahagia. Makasih banyak ya, Ma. Makasih buat semuanya. Iya. Saya terima nikah dan kawinnya Soraya binti Yusuf dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sudah ya. Bukan hanya aku yang mencintai kamu, tapi di sini ada Aryo juga yang mencintai kamu. Kita berdua mencintai kamu dengan cara yang berbeda.
kasih, Mas. Mulai hari ini kamu punya papa kan? Harus nurut sama mama sama papa sekarang ya.